Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa sore hari ini di acara Tamu Kedubes. Bincang-bincang santuy bersama para narasumber yang sengaja kita undang hadir di Kedubes Coffee ini. Dan sore ini kita akan bincang-bincang seputar masalah kebudayaan dan dunia komedi. Wow, karena yang kita undang ini adalah seorang komedian yang sudah tidak diragukan lagi di Riau dan punya pengalaman yang luar biasa di dunia komedi dan juga aktif di dunia kebudayaan. Tepuk tangan dulu dong ini untuk Bang Udin Sumeko. Ya. Apa kabar? Ketawa nggak kelihatan. Oh iya. Ulang-ulang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik deh. Aduh. Ya. Akhirnya Iya. sampai juga Bang Udin di Kedubes. Ini adalah tempat kita Kedubes ya? Kedubes. Kedutaan besar. Bukan. Kedai usaha bersama. Kedai usaha bersama. Ya. Coba Iya. itulah agak dimirip-miripkan lah kan Iya, gitu. iya. Karena di sini memang tempat Santapan pun sedap ya. wah, ada buah, ada pokoknya Iya, di sini pokoknya kita santai-santai, komplit. komplit. Ada kalau di sini yang khas ya kopi aren. Oke, kopi aren. Kopi aren Ya, dan air nira. Air nira. Nah, itu. Ini sekarang kan lagi tren Mantap. banget. Oke, tapi udah dengar informasinya. udah dengar ya? Oh iya dong. Kalau soal Kedubes ini sudah ke santero dunia katanya. Iya, iya. Wah, kemarin apa namanya? Donald Trump telepon. Oh, Donald Trump telepon. Telepon kemarin. Iya. Nah, ada obat corona katanya di Ada sana. obat corona nggak di Kedubes? Wih, hebat ya. Kedubes nyiapkan antivirus corona ya. Oh, di corona. Hebat juga tuh. Nenas. Nenas. Nenas memang iya. Ini mengandung Iya. antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan tinggi, betul ya. Tuh. Kalah nih kelor sama dia kalah nih. Bang, gimana nih aktivitas hari-hari terakhir sekarang ini? Aktif di mana sih, Bang? Kan mungkin apa ya, aktivitas dunia komedi udah nggak terlalu digeluti. Aktif di mana sekarang? Kalau dunia komedi sebenarnya masih jalan. Masih, oke. Masih terus, masih Cuman kemarin ini ya agak mandek memang. Karena agak, COVID ini iya, ya? agak stuck. Nah, Iya, iya. agak stuck. Stuck. Berhenti dia kemarin gara-gara ya inilah corona kemarin Ya, kan. karena kan Sebenarnya banyak acara-acara yang tidak nggak ada, diperbolehkan. nggak ada Bang, ya. acara, nggak boleh acara, nggak ada apa segala macam nggak ada. Jadi ini memang benar-benar memukul para teman-teman seniman, aktivis hiburan, hiburan. ya, kena. semuanya kena. Hmm. Ya pokoknya bukan di bidang itu aja kan. Ya, Bidang- semua. Tapi semua kan- kita kena. Tapi kalau misalnya kalau macam bisnis kuliner kan masih bisa lah jalan. Masih bisa Tapi kalau jalan. dunia, Tapi memang betul. ya kan dunia Kalau hiburan, dunia show, hiburan, gitu. dunia kayak komedi, kayak dunia panggung nggak jalan sama sekali. Mana boleh orang ngumpul rame-rame ya kan? Iya. Itu dia kemarin memang stuck kemarin, memang berhenti. Oke, tapi aktivitas lain apa? Aktivitas lain, alhamdulillah kita kan sekarang ini ada bantu-bantu lah. Mau. Bantu-bantu apa namanya tuh sebagai tenaga ahli di Badan Kehormatan di DPRD Provinsi. Oh, Nah, gitu. Jadi itulah yang Adalah ada aktivitas lain yang aktivitas, masih ya. bisa dilakukan. Itu pun kemarin nggak juga begitu kan kayak masuk kantor pun di apa namanya Dibatasi. karena corona ini kan. Masuk kantor apalagi orang-orang yang usianya di atas 55 ke atas itu nggak boleh kan. Tapi kan abang masih 40-an kabarnya. 17 apa bilang 17 sweet sepantin. Iya. 17 Tapi nostalgia lah sedikit ke pengalaman masa lalu. ya Abang dikenal sebagai komedian. ya betul.
lucu lah abang nih kalau boleh dibilang, kalau apa ada acara-acara pasti. Ya dulu. Dulu tuh kalau saya ingat kan, Smekot Group. Smekot Group. Dulu kan saya sering bawa acara lah. Saya kan MC, sering bawa acara. Itu pasti sering ketemu Bang Udin. Sering Nah, ketemu dengan Bang Smekot Udin. Group ya. Nah, grup pelawak ya. Ceritain dikit lah Bang. Dulu apa sih yang kenangan paling menyenangkan jadi komedian? Ya, ketika juara lomba lawak nasional aja lah. Juara lomba lawak nasional. Tahun berapa? Tahun 85. Tahun 85. Iya. Wah, itu masih pelawak-pelawaknya itu masih Jayakarta Ya, Group gitu ya. Jojon yang gitu kan. lawan kita itu waktu itu kalau DKI itu Bagito. Oh, Bagito. Bagito dari Jogja itu ada grupnya atau Ompong Group, terus dari Bali itu Jurupadi, dari Medan itu 4S, si Tomblo. Oh ya, kawan-kawan, Tomblo yang gendut itu kan? Ya, itu semua ikut dulu. Pokoknya 27 provinsi, 24 ngirimkan peserta. Oh, itu pelawak-pelawak mereka lah yang hebat-hebat. Aceh mana apa-apa. Yang nggak ada pelawaknya tuh ya Papua lah. Zaman dulu. Jadi cuma 24 provinsi. Kalau sekarang udah banyak juga Banyak pelawaknya lucu-lucu loh ya, mereka. lucu-lucu sekarang Papua sama Timur tuh Cuman mulai saya bangkit. pikir kalau mereka melawak, kalau kayak dulu tuh saya pikir-pikir tuh kan. Mereka pakai koteka, sekarang enggak rupanya. Karena mereka takut. Iya. Kalau dia bawa pakai koteka ngelawak dikirain kue lemper. Oke. Nah, jadi dulu juara. Itu pengalaman yang paling indah waktu itu, juara lomba lawak nasional, juara umum lagi. Juara umum. Juara satu grup, juara satu perorangan. Yang perorangan apa? Fahri. Oh, Fahri yang ikut persorangan, yang grup Smekot. Smekot berdua Fahri. Oh. Nah, itu tahun 85. Itu hadiahnya berapa? Ingat nggak maksud itu? Hadiahnya berapa? Ya kalau zaman itu ya hadiahnya ya pada masa itu ya lumayan lah. Pokoknya kan cerita sedikit nih ya. Ketika itu kan yang mengirimkan ini kan KNPI, AMPI sama KNPI. Organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan. Ya. Karena lomba lawak itu namanya Lomba Lawak Pemuda Nasional yang menyelenggarakan BKKBN bekerja sama dengan KNPI. Nah, jadi topik judul semua lawakannya mengenai keluarga berencana. Terkait soal KB. Soal KB. Nah, ketika itu gubernur kita waktu itu masa itu Imam Munandar. Pak 85. 85. Oke. 85. Jadi datanglah rombongan dari KNPI, dari AMPI untuk izin mau memberangkatkan Smekot Group pelawak Riau untuk dikirim utusan AMPI KNPI Riau ke Jakarta. Tapi oleh gubernur nggak direspon. Kenapa? Dia bilang ini mana ada di Riau nih, nggak ada lawak-lawak di Riau ini, nggak ada. Yang ada itu lawak-lawak tuh di Jawa. Ya karena dulu TV kan yang Jawa belum pernah dengar di Riau ini ada lawak-lawak. Nah, gitulah kira-kira kan. Tetapi almarhum Bang Ismet Arunsa, itu kan dekat sekali sama Pak Imam. Ya. Dialah yang meyakinkan. Ada apa katanya? Ada. Di Riau ini ada pelawak lucu Pak, gini katanya. Karena penegasan dari Bang Ismet inilah. Nah, makanya Pak Imam Munandar gubernur yakin. Oke lah, kalau memang ya ada katanya, kirimlah. Jadi dia bilang pertama tuh kalau paduan suara, tari-tari, ya ada, kirim katanya. Kalau lawak-lawak ini gak ada katanya. Gitu lah kira-kira kan. Iya. Tapi diyakinkan oleh Bang Ismet tadi, akhirnya dia berangkatkan lah. Oke, berangkat. Dan mereka kaget kan mendengar Riau juara umum. Langsung Pak Baharudin Yusuf waktu itu Sekda suruh berangkat ke Jakarta, urus orang itu. Oleh Pak Imam. Itu pakai apa namanya, babak dulu, artinya masuk babak semifinal. Ya. Oh gitu. Jadi ketika masuk semifinal, babak penyisiannya itu waktu itu di studio RRI yang di Merdeka Barat ya. Studio RRI. Kemudian waktu udah selesai babak penyisian, masuk babak final. Finalnya di Balai Sidang. Di sisi sekarang. Iya. Nah, itulah. Riau
juara satu perorangan, juara satu grup. Jadi pialanya tinggi piala dari orang. Besar begini. Betul? Iya. Iya. Besar ya. Masih Zaman dulu ada kan, piala. zaman dulu yang pakai piala-piala. Oh, piala tinggi-tinggi. Kalau sekarang ya pakai award gitu kan, Iya. kecil. Duitnya banyak. Dulu Duit, kalau duit, ukuran duit waktu itu ya lumayan lah. dibelikan Zaman apa? itu. Ingat nggak hadiahnya itu? Hadiahnya ya macam-macam lah. Ada, Oh, ya, ada pokoknya, barang juga. ya pokoknya yang perlu lah waktu itu. Jadi ada penawaran juga waktu itu dari Edisud. Safari. Nah, artis Aneka Safari. Ria Safari. Bilang Edisud, udah tinggal di Jakarta aja. Karir di Jakarta. Berkarir di Jakarta karena kita juara kan. Nah. Waktu itu stasiun televisi cuma TVRI aja. Iya. Jadi di TVRI itu ditayang terus tuh. Wah, Semekot Grup, wah Ampi Riau, KMP Riau juara umum lomba lawak nasional. Kan gitu. Jadi setelah di ditawarin tinggal di Jakarta, tapi Pak Hari dia lebih berpikiran balik ke Riau. Ya biar urusannya ujung-ujung kuliah masuk pegawai negeri gitu. Oh, jadi Masuk tetap dia waktu PNS. itu. Jadi Pak Hari PNS. lebih memilih ke sana. Sedangkan saya tidak. Saya memilih bebas. Saya kuliah juga. Tetapi karena saya tidak masuk pegawai negeri, saya bisa kemana-mana. Akhirnya ya Mangang Labuana main sinetron bisa, Oh ya. ya kan? Wah, Main sinetron bisa. hobinya nih. Diajak pergi ke ini Ubi. makanan bergizi Bahkan bergizi. dan bermutu tinggi. Anti Anti corona nih. Ini yang makanan yang bergizi dan Iya. mutu. Makanan internasional ini. Jadi abang Jadi- memilih kuliah di Jakarta. Kuliah di sini tetap. Oh, tetap di Karena sini. Pak Ari mau balik ke Riau kan kita ikut dia lah. Oke. Ha. Cuman Tapi saya abang lebih bebas. lebih bebas. Akhirnya ya banyak tawaran main sinetron, main apa ya kan. Ada 11 sinetron udah main abang. 11 sinetron abang. Ya. Coba yang paling ingat apa? Yang paling yang pertama kali itu mencari pencuri anak perawan. Nggak ketemu kan? Nah, kita buka. anak perawannya ketemu juga. Udah itu ditawarin lagi di Jakarta, main film Pemburu Minyak. Ini produser Jakarta. Kemudian habis Pemburu Minyak, Pedang Keadilan. RCTI itu baru buka. Ya. Nah, itu yang main Sinetron dia? Sinetron. Yang main tuh polisi-polisi semua. Pedang Kapten pangkatnya, kapten letnan pangkatnya. Waktu itu letnan pangkat. Itulah itu apa. Sekarang semua yang main-main itu udah jenderal semuanya. Oh, banyak kalau abang Ya, jenderal berarti. salah satunya itu Pak Napoleon Bonaparte. Oh, bintang 2 tuh. Bintang 2 tuh Irjen itu. Hmm. Yang kemarin ada sedikit kan ya. Ya nggak tahu lah kita. Tapi itu abang kita itu. Abang kawan kita. kita, baik orang. Baik orang ya. Baik itu. Napoleon Bonaparte. Salah satunya dia. Yang main itu, yang Pedang Keadilan. Udah tuh Lupus. Ada abang main di Lupus ya? Main Oh, abang main Lupus, ya. tapi sinetron. Yang Indosiar. sinetronnya ya? Yang Ya. sinetron Indosiar. Main abang itu sampai lebih kurang 25 episode itu main. Karena dia kan 1 tahun. Ya. Kontrak 1 tahun. Ditambah 2 tahun lagi malah. Hmm. Jadi 2 tahun main Lupus. Lebih kurang 106 episode lah. 2 tahun kan? 2 tahun. 106 episode. Karena apanya itu kan 53 episode 1 tahun per minggu kan? Per minggu. Nah, jadi main Lupus. Ada banyak sinetron lain. Ada 11 lah. 11 ya. 11 sinetron yang main. Jadi bebas. Kalau abang waktu itu, kalau Bang Fahri kan karena dia pegawai negeri dia nggak bisa berangkat Jakarta, nggak bisa libur panjang. Iya. Jadi harusnya balik. Iya. Tapi abang sering balik juga ke Riau. Terus Ada juga juga. sering mengisi Ada juga acara-acara. balik juga ke Riau, ngisi juga acara di Riau. di Riau ya, tetap Nah. ya. Kalau boleh tahu nih pengalaman masa lalu jadi pelawak itu kalau dari sisi kesejahteraan, Memang. ekonomi. Jadi begini. Hmm. Makanya kita menjadi seniman itu, apakah itu pelawak, apakah itu pemain Musik. penyanyi, pemain teater kah, membaca puisi kah, apa segala macam ya. Itu kita memang harus berjuang itu dari nol. Jangan kita ini ingin menjadi orang yang instan, langsung mau jadi aja. Oh. Jadi memang harus berjuang. Jadi buah dari perjuangan itu memang itulah. Siapa bilang
kehidupan pelawak ini tidak Sejahtera. menjamin, tidak sejahtera. Abang tidak ada hidup dari yang lain. Jadi anggota tenaga ahli BK ini baru 6 bulan ini aja. 6 bulan aja. Baru 6 bulan ini aja. Selebihnya Dulunya memang tidak ada hidup, pegawai. memang Hidup hidup dari dari dunia dunia panggung ke seni. panggung. Dari dunia seni, dari dunia lawak, dari dunia komedi, dari MC, dari apa segala macam. Dapat bikin rumah, beli kendaraan, anak 4, bini cie. Wah. Serius. Satu geng, satu. Ya. Iya. Itu aja nggak habis, satu aja nggak habis. Anak 4. Loyal. Jadi ini motivasi sebenarnya. Ini motivasi sebenarnya. Oke. Jadi jangan ragu dengan kehidupan Profesi itu apa yang kita pilih yakini. yakini. Nah, Jadi tapi itu ingat, jangan ingin menjadi orang yang mau langsung jadi aja. Memang harus berjuang. Kita dulu berjuang betul dari mulai kita melawak dulu tahun-tahun 79, 78 itu minta acara sama orang. Minta acara sama orang. Ada show S Bagio CS. ah. Kita kirimi surat ke Jakarta, alamat S Bagio. Nah, kami pelawak dari Riau ini ingin mendampingi Pak Bagio waktu nanti ke Riau. Sampai gitu kita berani. Nah, jadi sampai di Riau, Bagio, Karjo ACDC nyari kita. Mana ada di sini namanya Semekot Group. Tolong dicarikan. Nah, sama panitianya. Tapi kadang-kadang panitia ini nggak support pula dengan kita. Iya. Takut nambah honor. Takut nambah honor. Waktu itu Eh. kita bilang, "Kau usah pikirin honor kami, Pak." Tadi. Nanti bayar. Yang penting kami main. Kami Main nggak dulu. fisik, nggak memusingkan soal honor. Nggak pusing Nggak, kan honor. karena yang pusing pasti panitia. Pak pusing. Karena jangan pikirin, Pak. Kami amplop itu tak penting bagi Ya, kami. isinya. Yang penting isinya. Jadi itu dia. Oke. Tapi Akhirnya mereka ya kayak gitu. Kita bawa sepeda nyari panitia sampai ini kadang-kadang hari hujan itu sampai sepeda itu nggak ada spakbotnya. Berdua sama Pak Hari goncengan. Wah, nanti naik-naik tuh airnya. iya, Pak. air di belakang itu Di ya. belakang dulu. Wow, udah hitam-hitam ini. Nggak lumpur. Begitu perjuangan dulu, Pak. Memang berjuang. Wah, datang ngisi acara, ikut gabung dengan Karjo ACDC. Om, kelop. Panitia senang. Nah, cuman giliran mau bayarnya kan, bayar berapa nih? Akhirnya yang bayarnya S Bagio. Oh, Ya kan? mereka mau Kalau- nyisikan lah ya. mulai nyisikan. Kayak gitu. Ya, luar biasa. Hmm. Nah, kalau kita bicara dunia komedi saat ini, Ya. dunia komedi saat ini, kelihatannya nggak berkembang apa ya? Yang dari Riau ya. Memang kemarin pernah ada yang Nyanya Ya, tuh itu sempat ikut. asuhan kita. Asuhan Bang Ada Udin juga. Nyanya, ada Puan dulu kan. Tapi yang bagus itu Nyanya. Hmm. Yang cuman mereka nggak umur panjang karena Fahmi Iya. meninggal. Iya. Pendek umurnya. Semoga Allah terima Amin. makan kuburnya ya, dah. Ya. Amin. Jadi itu dia, makanya mereka akhirnya berdua ini udah Nggak. kuat lagi. Iya. Jadi Karena masing-masing. ikonnya kalau nggak salah itu memang Fahmi. Ya. Masing-masing. Ikonnya Fahmi. Kuatnya Waktu di itu. ikonnya Fahmi ya. Jadi sebenarnya di Riau ini banyak gudang-gudang pelawak. Dari mulai Otong Lenon kan, Ya. Otong Lenon ya kan. Terus memang akarnya sih di Riau ini memang gudangnya apa? Gudangnya cerita lucu-lucu. Lucu-lucu sebenarnya. Dari cerita Jongdola, Ya. dari Pak Belalang, ya kan itu cerita-cerita komedi. Ya. Ya kan? Dengan Ah. apa namanya? Nuansa kemelayuan. Dengan nuansa kemelajuan. Dan ini membangkitkan nampak nih dari garis ini nih muncul ini. Bukannya di kayak yang banyak itu kan kata orang kan di Kuansing banyaknya. Ya. Saya udah orang Kuansing, Otong orang Kuansing, Pahri orang Kuansing, ya kan? Banyak orang Kuansing itu. Jadi sekarang ini ada lagi yang kayak si Jul siapa tuh Ya, itu Sia. itu kan dari Sia. Nah, kalau dulu kita pernah dengar cerita siapa Jongdola. Yong Dola. Nah, Jongdola itu kan dari Bengkalis ya kan. Nah, itu akar-akarnya dulu tuh Jongdola tuh. Nah, terakhir yang kita lihat itu yang bisa berkembang itu si Megi.
Maggie itu yang main apa itu? Yang sempat main di apa itu? Tuyul Mbak Yul itu apa tuh? Film itu salah satu produksi. Nah itu ya pokoknya ada lah generasinya gitu. Cuman sekarang ini memang agak mandek lagi. Kendalanya apa sih Bang? Kendalanya itu tadi, rata-rata pengennya instan. Oh, Rata-rata tidak pengen fight, semangat fightnya itu naik kurang. aja, Jadi terus aja ketika mau gitu. coba udah Nah. nampaknya agak Iya, berat, alih profesi. alih profesi. Contoh begini, Nah, ini adalah, wah udah bagus nih, menggunakan ini apa segala macam. Tahu-tahu melamar jadi pegawai negeri, masuk jadi pegawai negeri, hilang lawaknya. hilang lawaknya. Itu aja. Nah, tapi kalau Pahri nggak beda. Kalau Pahri itu dia, ini kan saya cerita kawan juga. Nah. Dia sambil jadi pegawai dia melawak terus. Oh, terus. Nah, kalau saya tidak jadi pegawai tapi yang lain-lain itu saya masuk kayak sinetron ya kan, musik juga. Oh. Abang main musik juga. Pemain musik. Bukan pemainnya, tapi vokalis, ciptain lagu. Seingat saya, Bang Ciptain Udin lagu. ini adalah penggemar berat Rolling Stone. Iya, tahu dia. Tahu dong. Bocor ya. Macam I can get Iya, iya. no. Akan gitu Honky Tonk, Honky ya Tonk kan? Woman. Dead Flower ada. Wih. Iya, ada tuh di di video tuh. Bisa nanti kita. Iya, tuh cuman duduk-duduk di apa di kedai kopi di dekat jalan di Ponegoro. Ada Bunyi pokoknya. uang masuk uang keluar. Diam aja dia. Enggak, kalau uang masuk abang terima aja kan. Tapi kalau uang keluar kita biarin aja lah Uang dia. keluar ya. Uang keluar. Uang keluar ini. Gitu. Aduh. ya. Kalau pembinaan pelawak di Riau, Bang, itu di apa ya? Kelihatannya nggak terlalu gencar sih pemerintah kalau saya lihat, pemerintah daerah atau gimana gitu. kalau Atau kemarin- itu masuk di ranah mana? Di dinas kebudayaan kah atau Kalau sebenarnya lawak ini Hmm. itu kalau mau dilarikan pembinaannya ya di dinas kebudayaan. Dinas Pendidikan kebudayaan. dan pariwisata juga. pariwisata dan Pariwisata juga ya. Hmm. Cuman kan kalau kita di Riau ini nggak juga, jangankan lawak yang lain-lain aja nggak ngangkat ya kan. Ya, ya, Nggak ya. usah lah kita ya cerita panjang. Jadi nggak ada pula di dinas kebudayaan Jadi, itu. yang banyak mengembangkan pelawak-pelawak ini organisasinya sendiri, yaitu kan abang di PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ah, Nah, dulu di Jakarta itu ketuanya sempat Indro Warkop, ya. Miing Bagito, Ah. ya kan. Sekarang ketuanya Jarwo Kuat Oh, JK. JK. Nah, itu kan juga orang dari Riau, Riau. nah dari Duri itu. Nah. Nah kemudian yang ininya, yang apa namanya, yang di Riau-nya itu ketuanya sampai sekarang Bang Pari. Hmm. Nah, Pari biar dia kasih terus sama Ya. anu. Walaupun dia nyuruh kita lagi ya kan, begitu dia. Jadi pembinaan sebenarnya nggak usah lah kita jauh-jauh, udah pada tahu aja lah semuanya kan. Ya. Kita tak mau banyak cerita lah di sini. Banyak yang mengembangkan itu tuh kesenian-kesenian di Riau ini itu sanggar-sanggar sendiri, Ya. sanggar-sanggar yang mandiri. Hmm. Nah, kayak umpamanya nggak usah jauh-jauh, kita lihat dari tari itu kan, dari tari itu yang banyak mengembangkan anunya tuh sanggar sendiri gitu. Hmm. Jemlak Samana, ya kan, yang jalan terus itu. Ya. Kayak kita di komedi itu persatuan kita yang ngangkatnya. Kalau yang namanya pemerintah ya Enggak, susah ya. susah gitu. Kalau dulu ada program-program yang kita ajukan dari Paskila, dari seniman, dari apa nih, gampang dulu, jalan dulu, boleh. Gitu. Kalau boleh tahu di masa gubernur siapa yang masih abang ingat itu masih agak kuat lah memberikan dukungan terhadap komedian diri? Sampai Bang Rusli masih jalan. Masih ya. Ya, sampai di atas itu tuh udah Mulai enggak ini. Terlalu serius hidup mereka, Bang. Ya, sepertinya. ya. Dari mulai Atau jangan-jangan, nah, Hmm. mengapa komedian di Riau ini sudah artinya nggak terlalu menonjol?
Itu karena kalah lucu dengan para politisi, enggak? Mungkin. Abang rasa iya juga. Karena politisi lucu-lucu. Lucu-lucu Sehingga mereka, ya, Bang, ya, takut dia. bukannya politisi aja yang lucu-lucu, politisi, pengacara, ustadz, apa lucu-lucu. Jadi kalau aku lihat Ustadz lucu itu kan? mengapa Politisi lucu, pengacara lucu-lucu. makanya para anggota dewan itu nggak mau dia membuat anggaran untuk pembinaan para komedian. Takut tersaingi. Iya. Ya, potong tikungan. Untuk tikungan. Nah, kalau nggak tahu nak potong tikungan kan, mana lagi kau katanya. Kan banyak itu. Iya. Jadi kalau udah itu kan kalau dia udah berbicara itu bapak ini salah masuk gitu kan ya. Ini bapak ini sebenarnya jadi anggota DPR itu, jadi politisi itu kan ya. Jadi anggota DPR itu pekerjaan sambilan aja. Pekerjaan sebenarnya pelawak. Ya itu dia. Jadi itulah kalau memang pembinaan itu kalau sebenarnya hampir sama aja di sebuah tempat. Cuman kalau di Jakarta, di Jawa, di Jogja, di mana tuh mereka kan wadah itu ada. Wadah itu ada. Banyak wadahnya. Wadahnya banyak. Dan mereka mau berjuang gitu. Iya, iya. Memang berjuang dan mereka pun memang pintar-pintar dan lucu-lucu. Jadi sekarang ini, apalagi sekarang ini udah ada pula stand up comedy. Stand up comedy. Ya kan? Sebenarnya stand up comedy itu sama aja dengan lawak tunggal. Dulu ada lomba lawak tunggal, lawak perorangan. Iya, iya. Itu sebenarnya stand up comedy. Iya. Malah lebih lucu lagi yang lawak tunggal perorangan itu. Karena kalau apa ini kan apalagi sekarang udah ada gadget, udah ada ini bisa dicari. Kalau dulu orang inspirasi. Oh iya. Inspirasi. Sekarang kan banyak, gampang lah cari literasi. Kalau Juara, apalagi juara. Juara kita dulu. Memang penilaian juri, bukannya SMS. Oh iya iya. Kalau sekarang itu udah. Kalau sekarang bisa SMS banyak, bisa menang. Kayak Nyanya, itu sebenarnya bisa juara 1. Bilang tapi akhirnya juara 2. Kenapa? Ya biasalah. Mungkin di sana dipermainkan juga kan SMS-nya. Gitu. Karena SMS-nya kurang. Kita dulu memang betul-betul dinilai oleh juri. Bagus tidaknya kualitas apa segala macam. Itu dia, nggak ada main SMS dulu. Itu satu. Yang kedua, orang cari bahan lawak sekarang udah bisa di YouTube, di Google, ya, di gadget ini udah bisa. Kalau dulu nggak ada ini. Memang betul otak. Jadi pintar-pintar orang dulu daripada pelawak sekarang. Pelawak dulu ya, sama pelawak sekarang. Ya, artinya kalau kita lihat bahwa dalam sejarah dunia lawak Indonesia itu nama misalnya Warkop DKI itu kan tetap melegenda. Karena mereka cerdas-cerdas. Mengangkat tema-tema yang aktual. Ya, Bagito ya kan. Kalau angkatan kita Bagito. Ya, 4 sekawan gitu kan, Ginanjar gitu kan. Ya. Derry. Itu lighting kita. Lighting Mihing Bagito itu lighting kita. Yang di atas itu itulah Warkop. Indro Warkop itu senior. Kalau di dunia kemajuan sekarang, artinya dunia IT, orang kan sekarang ada YouTube, ada apa. Sebenarnya kan peluang itu justru sebenarnya lebih besar. Bagus, kan? ya. Tapi mengapa kalau kita lihat ya yang dari Riau itu belum terlalu booming lah kalau kita lihat. Sebenarnya sama aja di sana pun gitu juga. Kalau di tempat-tempat lain. Ya karena itu dia kan. Karena orang kan sekarang ini nggak perlu pelawak udah bisa melawak. Gitu sekarang. Udah bisa melawak sekarang gara-gara ada ini. Jadi mereka ya sekarang aja yang udah buka itu tuh orang-orang biasa aja kan. Udah bisa bikin akhirnya dia jadi pelawak. Padahal enggak pelawak. Iya. Dari akar dia aja, dari oral vokal, oral kemampuannya apa segala macam enggak pelawak. Contoh siapa? Mak Betty. Bukan pelawak, bukan komedian sebenarnya. Enggak ada akar pelawak.
nggak ada pakar pelawaknya. Tapi kenapa orang gemar dengan dia? Karena menganggap dia lucu. Karena akar oralnya nggak ada. Jadi Yang untuk ada jadi pelawak, jadi akar oral pelawak itu Iya. yang mau kita lihat itu contoh satu tuh ya. Kalau yang lama tuh ya Wes Bagio tuh contohnya. Yang lain-lain semua aja gitu juga. Gintul waktu apa semuanya mereka memiliki karakter masing-masing. Iya. Ya kan? Paris Mekot itu memang mereka ya, karakter masing-masing. ada yang diingat orang. Ada yang diingat apa segala macam ya kan, Bagio ini apa Tesi. Yang itu memang orangnya memang tengok orang belum dia nampil itu orang udah ketawa. ketawa. Oh iya. Nah, Tapi kalau yang seperti Mak Betty itu kan dia karena skenario-nya, ceritanya yang lucu. Nah, itu orangnya bukan pelawak. orangnya bukan Oke. pelawak. Jadi itu dia yang anunya tuh yang Membedakan lah ya membedakannya. dunia komedi Jadi sekarang akhirnya orang bisa dibilang orang pelawak. gitu. Sekarang aja orang Tapi TikTok, sebenarnya TikTok aja udah lucu. Ya. Tapi kalau dari Joget-joget sisi teorinya sebenarnya untuk jadi seorang pelawak itu susah nggak, Bang? susah. Dan orang yang paling pinter kalau menurut Bob Hope, pelawak internasional Amerika, itu orang yang paling pintar itu adalah pelawak. Karena ya kalau penyanyi, kalau penari ya Dinda ya, mau nampil itu beban mentalnya tidak seberat pelawak. Karena mereka memang ada beban mental, tapi cuman nyanyi, ngandak ke vokal, penampilan, dandanan bagus apa segala macam, penampilan menarik cukup. Ya kan? Nah, pelawak yang dituntut itu harus ketawa. Harus ketawa. Kalau nggak ketawa, Gagal. nggak pelawak. Nggak lucu, nggak pelawak. Dan itu nampak. Bunda ini tuh nampak. Gitu. Kalau penyanyi, dia nyanyi orang antara suka dan nggak suka nggak terlalu. Jadi beban mentalnya kecil. Nggak terlalu nampak. Tidak terlalu. Tapi pelawak kalau 1 menit saja nggak ada orang ketawa, habis. Demam panggung. Jadi berat. itu berat. Dituntut untuk orang harus ketawa. Itu pelawak. Karena kalau tidak lucu, tak pelawak dia. Iya. Jadi makanya dibilang orang kata Bob Hope, orang yang paling pintar itu pelawak. Karena apa? Karena dia harus menciptakan suasana ketawa. Apa caranya? Iya dia Dari seluruh. dia ngolah lah otak ini ngolah nih kan. Jadi kalau lawak yang mantap itu ya lawak yang intelektual, atau lawak yang intelek. Yang bagusnya lagi intelek dipadu dengan trik. Nah, kalau abang dulu sama Bang Pari itu intelektual dan trik. Nah, itu dia dulu. Karena kita juga mahasiswa dulu kan. Nah, mahasiswa, di samping mahasiswa kita juga punya postur tubuh yang mendukung. Jadi sedikit bergerak orang udah ketawa. Tambah lagi acting, tambah lagi dengan kata-kata, dialog, pingpong yang baik, ya kan? Iya. Jadi abang dulu sama Bang Pari itu pingpong aja, nggak ada yang abang tuh tukang pancing, nggak ada. Jadi pingpong. Kadang-kadang Bang Pari mancing, kadang-kadang Bang Udin. Tapi yang paling banyak Bang Udin mancing. Nah banyak. Dan jagoan kita yang banyak menggerkan memang Bang Pari. Kita sekali-sekali menggerkan. Banyak ada juga menggerkan, cuman kita didukung lagi dengan apa? Dengan vokalis. Di samping melawak kita hiburan, nyanyi. Nah, gitu. Nanti kalau orang meminta MC kita berdua bisa. Ya kan? Gitu. Dan ya alhamdulillah karena kesenian ini, karena kesenimanan ini sudah lebih kurang Eropa, Amerika sudah pergi. Prancis, Itali, ya kan? Australia, Meksiko sudah pergi. Sudah sampai. Nah, kalau keliling negara-negaranya, Swiss mana-mana sudah pergi, Belanda sudah pergi. Tapi yang tampil-tampil tadi itu kayak ke Australia, Prancis, Itali, Meksiko. Tapi kalau Meksiko itu dekat sama kita sebenarnya itu, Bang. Iyalah, kan orang Minang yang nemukan itu kan? Iya, Meksiko. Iya. Ya. Datang dia. Meksiko. Meksiko ya.
Meksiko mama kanawa. Didengar orang yang nonton Meksiko katanya. Iya. Kan ada juga tuh Densiko. Nah, Oh, kan Densiko, produk ada satu produk lah. Apa tuh? Oh iya, iya. AC kalau nggak salah tuh. AC. Densiko. Densiko adalah. Itu orang Minang yang bikin. Oh, iya. Kuansing ya. Iya, orang Kuansing juga. Ya. Masuk